Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan teman-temannya sudah pergi ke alam Nether, sedangkan Yemo pergi ke alam penjara hitam. Nili dan teman-temannya berada di daerah bersalju. Lu Piao melihat kalau sayap Duan Jian semakin berkurang. Nili menafsirkan, karena kultivasinya meningkat, membuat garis keturunan naga hitam mulai menekan keturunan burung petirnya. Beberapa saat, raut muka Duan Jian berubah. Dia merasakan kalau ada yang datang mendekat. Dewi Wian mengatakan kalau mereka datang. Nili pun menyadari kalau itu adalah hewan iblis peringkat legenda dari dasar mata air hitam. Mereka semua mulai waspada. Terlihat dari balik salju muncul sebuah kaki. Dua monster tersenyum kepada mereka. Monster itu berkata kalau Dewi Wian telah membuat mereka kesulitan mencarinya. Mereka berdua sudah jauh-jauh datang dari dataran tinggi takdir langit. Karena Dewi Wian sudah tidak bersembunyi seperti kura-kura di mata air hitam, sekarang mereka bisa menghajar Dewi Wian. Meski sudah ratusan ribu tahun, tapi Dewi Wian hanya bisa merekonstruksi tubuh dewanya begitu kecil. Tapi meski begitu, akan ada rasa yang berbeda saat bermain dengan Dewi Wian. Mendengar hal itu, membuat teman-teman Nili ketakutan. Dewi Wian berkata, sejak Perang Suci, Lui Qiansa dan Lui Qianmo memburunya ke mata air hitam untuk menghancurkan percikan dewanya. Dewi Wian tidak menyangka mereka berdua masih hidup setelah mengawasinya di luar mata air hitam dalam waktu yang lama. Dewi Wian pun sangat marah dan mencoba menyerang mereka berdua, meski dia harus menggunakan kekuatan hidupnya. Dewi Wian bertelepati ke Nili. Dia mengatakan, meski mereka berdua berada di puncak peringkat legenda, tapi tubuh mereka memiliki kekuatan khusus, jadi tubuh mereka tak akan mudah dihancurkan. Satu dari mereka adalah hiu merah dan yang satunya adalah kadal setan. Dewi Wian tidak tahu tingkat kultivasi mereka sekarang. Jika Dewi Wian tidak bisa mengalahkannya, Dewi Wian akan menggunakan kekuatan hidupnya untuk mengurung mereka dan menyuruh Nili menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Monster itu pun meremehkan orang di sekitar Dewi Wian. Monster itu berkata, apakah Nili dan teman-temannya berencana mengalahkan mereka? Nili pun memberikan perintah kepada Duan Jian dan Luo Ming agar mengalihkan monster yang lebih kerempeng tersebut. Nili dan Dewi Wian akan menghadapi monster hiu merah. Luo Ming pun menyuruh kedua temannya untuk menjaga teman-teman Nili, sementara dia akan mengalihkan monster kadal setan. Duan Jian dan Luo Ming mencoba menyerang monster kadal itu. Monster itu tetap diam dan tenang. Terjadi ledakan dari serangan mereka berdua. Sementara, monster hiu merah akan menyerang Nili. Dewi Wian maju dan mengeluarkan kekuatan hukum apinya. Monster itu pun mengatakan, kalau sebelumnya dia memang takut pada kekuatan hukum api milik Dewi Wian. Tapi sekarang monster itu dengan mudah bisa menghancurkannya. Nili juga bergabung dengan roh iblis pandanya. Pertempuran pun terjadi. Nili pun menggunakan kekuatan semburan yin-yang-nya. Itu menyebabkan ledakan yang besar. Akibat ledakan itu menyebabkan longsor salju. Longsor itu mengarah ke arah teman-temannya Nili. Akan tetapi, pengawal Nili melindungi mereka. Monster hiu merah terpental akibat serangan Nili. Dia menyadari kalau serangan itu merupakan kekuatan hukum cahaya dan kegelapan. Dia tidak menyangka seorang bocah biasa bisa memiliki dua kekuatan hukum sekaligus. Padahal, sejak Perang Suci berakhir, mereka terus-menerus berlatih agar bisa merebut kekuatan hukum dari manusia. Tapi setelah puluhan tahun berlatih, mereka hanya bisa merasakan dasar dari kekuatan hukum. Tapi, bocah ini bahkan belum mencapai peringkat legenda. Dia tidak pantas memiliki dua kekuatan hukum. Monster itu pun menjadi sangat marah. Dia mencoba menyerang Nili. Nili merasakan dia akan mati kalau terkena pukulan dari seorang ahli puncak peringkat legenda. Monster itu melepaskan pukulannya, tapi Nili berhasil menghindarinya. Dewi Wian mengambil kesempatan tersebut untuk menyerang monster itu. Dewi Wian mengumpulkan kekuatan hukum api. Dewi Wian menyuruh Nili menyerang monster itu dari depan, agar tidak bisa kabur. Nili pun menyerang monster itu dengan ledakan yin-yang. Serangan itu pun dilepaskan oleh Nili. Dia juga memberikan kekuatan medan gravitasi pada monster itu. Serangan Nili mengarah dari depan, dan serangan Dewi Wian mengarah dari sisi berlawanan. Monster itu pun mencoba menghindarinya. Monster itu mengatakan kalau serangan mereka berdua masih terlalu lambat. Monster itu menghindar dan bergerak ke arah Nili. Nili dan Dewi Wian melompat ke belakang menghindari monster tersebut. Nili tidak menyangka monster itu sangat cepat, padahal tubuhnya sangat besar. Dewi Wian menyuruh Nili menyerang dari jarak jauh dan tidak melawannya dari jarak dekat. Nili mengatakan, karena teman-temannya berada di dekat sini, Nili bisa menggunakan susunan jiwa untuk menyalurkan kekuatan jiwa 9 kali lebih banyak. Nili pun menyuruh Dewi Wian
untuk terus menyerang dan tidak mempedulikan Nili. Monster itu pun terus menyerang Nili dan Dewi Yuyan. Di sisi lain, teman-teman Nili melihat pertarungan tersebut. Mereka mengatakan pertarungan Nili sangat dahsyat, mereka tidak akan bisa membantunya. Monster itu sangat lincah yang membuat Nili tidak bisa menyerangnya. Tapi monster itu takut dengan serangan Nili. Nili pun terus menyerangnya, dan monster itu terus menghindari serangan Nili. Dewi Yuyan merasakan kekuatan serangan Nili begitu kuat. Dewi Yuyan pun mencoba melihat apa yang terjadi. Terlihat monster itu mendekati Dewi Yuyan melewati bagian bawah salju. Dewi Yuyan pun menyadari hal itu. Sebuah tangan muncul dari bawah salju. Dewi Yuyan yang sudah menyadari berusaha menghindarinya. Dewi Yuyan pun terbang ke atas. Dia memberikan serangan api kepada monster hiu merah. Akhirnya monster itu terkena serangan api Dewi Yuyan. Ledakan pun terjadi. Monster itu mengerang kesakitan. Tiba-tiba, monster itu berubah wujud. Melihat perubahan itu, Nili pun terkejut. Setelah perubahan selesai, aura monster itu menjadi semakin kuat. Monster itu pun mulai serius. Kemudian mengeluarkan benang dari telapak tangannya. Benang itu mengikat Dewi Yuyan dan akan menariknya. Dewi Yuyan berhasil diikat oleh benang itu. Monster itu berkata kepada Dewi Yuyan, kalau dulu mereka terlalu fokus pada latihan, sampai memberikan kesempatan Dewi Yuyan kabur. Tapi kali ini monster itu tidak akan membiarkannya kabur. Dewi Yuyan pun menyuruh Nili pergi. Monster itu mengatakan, Dewi Yuyan hanya berada di peringkat legenda bintang 3. Kekuatannya tidak akan bisa mengalahkan monster itu. Kalau Dewi Yuyan bersedia ikut dengan monster itu akan membiarkan tubuh sucinya tetap utuh. Di sisi lain, Nili pun melemparkan senjata rahasia ke arah monster tersebut. Monster itu berkata, kalau senjata yang Nili lemparkan tidaklah rahasia, karena Nili meneriakkannya. Monster itu menangkap benda yang dilemparkan Nili. Dia berkata, kalau bukan karena kekuatan hukum, mereka berdua tidak akan bisa melukainya. Monster itu menantang Nili. Dia berkata, kalau benda logam yang dilemparkan Nili tidak akan bisa melukainya. Beberapa saat, ledakan pun terjadi dari benda yang dilemparkan Nili. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.